Halo semua, sekarang saya ada di Mitsubishi Depot Gulf Island Peak. Tempatnya keren banget sih. Tahukah Anda kalau Mitsubishi Pajero Sport mengalahkan mobil leather frame lainnya? Kenapa ya? Berikut ini adalah keunggulan juga kekurangan dari Mitsubishi Pajero Sport. Selamat datang di channel Kelly. Jangan kemana-mana. Inilah beberapa alasan untuk membeli Mitsubishi Pajero Sport. Nomor 1, mobil yang bisa diandalkan. Ya, mobil ini adalah sebuah mobil yang sangat bisa diandalkan. Kita bawa keliling Nusantara, bawa Pajero Sport itu bisa dibilang aman ya. Karena apa? Karena memang tenaganya besar, terus juga torsinya mumpuni, dan ground clearance yang sangat tinggi, sampai 22 cm ya. Jadi memang mobil ini kita nggak perlu takut kehujanan, nggak perlu takut terabas banjir atau terabas lubang. Jadi mobil ini juga partnya banyak, di mana-mana banyak komunitasnya. Jadi ya bawa mobil ini ya peace of mind lah, aman dan sangat bisa diandalkan. Walaupun umurnya sudah 10-20 tahun, mobil ini tuh masih bisa jalan dengan baik asal dirawat dengan ideal gitu ya. 2, part banyak. Ya, mobil ini memang karena banyak dari dulu penggemarnya gitu ya. Jadi memang partnya itu banyak ya. Dan partnya tuh nggak hanya ori, tapi KW-nya juga ada dan bekasnya juga ada. Apalagi kalau memang kita main di komunitas gitu ya. Yang namanya komunitas ya banyak yang jual itu, umpama dia salah beli part atau dia buat part tambahan buat jaga-jaga tapi akhirnya nggak kepake, ataupun orang udah jual mobilnya tuh partnya masih ada. Dan jadi karena banyak pilihan ini ya kita beli mobil ini tuh partnya tuh ya pasti ya aman lah harusnya. 3, diesel sangat bertenaga dan juga irit. Oke, mobil ini karena menggunakan mesin diesel, jadi otomatis yang pertama itu lebih bertenaga kalau kita bandingkan dengan mobil bensin. Mobil diesel itu memang lebih cenderung lebih powerful ya. Dan diesel itu juga kelebihannya dia irit. Jadi mobil ini kalau berdasarkan percobaan media tuh bisa hingga untuk keluar kota tuh 1 liter 17 km. Jadi ya lumayan irit lah ya. Kalau untuk dalam kota tuh sekitar 110 untuk penggunaan solarnya. 4, 7-seater. Nah, yang namanya orang Indonesia itu kan biasanya keluarganya besar ya. Jadi kalau misalkan mereka beli mobil, mereka mau bawa keluarganya. Apalagi mobil kayak ini kan ya idealnya ya bangkunya banyak gitu. Dan mobil Pajero Sport ini 7-seater. Dan bangku belakangnya itu bisa muat untuk orang dewasa gitu. Sedangkan Fortuner itu kemarin saya coba, saya nggak muat. Jadi kalau untuk 7-seaternya Pajero ini, itu benar-benar 7-seater kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena saya muat di belakang. Jadi mobil ini kelebihannya itu selain keren, bergengsi, ya, irit juga bisa muat orang banyak. 5, lebih canggih. Ya, memang dibandingkan dengan Toyota Fortuner ya, mobil ini ada beberapa kelebihan. Ada sunroof dan juga ada electric parking brake, dan juga untuk yang tipe Ultimate ini sudah ada adaptive cruise control. Itu belum ada di Toyota Fortuner. Jadi memang kalau dibandingkan dengan tetangganya itu, Pajero Sport cenderung lebih canggih. Sedikit ya, nggak banyak, sedikit aja. Inilah beberapa kekurangan Mitsubishi Pajero Sport. Nomor 1, kameranya belum 360. Ya, mobil ini sayangnya ya, walaupun harganya 700 juta, tapi belum ada kamera 360. Ini sayang banget ya. Jadi karena mobilnya besar, bagi saya yang biasa bawa mobil kecil tuh masih agak was-was juga gitu. Jadi memang keberadaan sebuah kamera 360 itu seharusnya akan sangat membantu. Sayangnya mobil ini belum ada. 2, hanya ada pilihan diesel. Ya, tidak seperti Fortuner yang ada pilihan diesel dan bensin. Pajero ini hanya tersedia versi diesel, tapi sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih. Karena kan memang cenderung orang biasa kalau beli mobil leather frame tuh emang senangnya diesel kan ya. 3, jok pada sisi driver sudah elektrik, sedangkan yang bagian kiri atau bagian penumpang masih belum. Dan untuk jok memang yang sebelah kanannya sudah elektrik ya. Sayangnya untuk penumpang sebelah kiri itu belum. Dan kontrol jok tengah itu kalau menurut saya sangat minimal ya. Dan memang joknya itu kurang terlalu nyaman. Khususnya memang buat mobil leather frame yang memang space-nya itu buat penumpang itu terbatas ya. Jadi memang ya kurang ideal sih kalau jalan jauh, kalau di belakang mau nyantai gitu untuk mobil leather frame. 4, desain lampu belakang yang tidak bisa diterima semua orang. Nah, kalau desain lampu belakang tuh memang love or hate sih. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi memang kalau dibilang itu deal breaker, kalau dari pengalaman saya ada. Jadi karena dia nggak suka sama desain lampu belakangnya yang mirip orang nangis itu ya,
nggak jadi beli loh. Jadi kalau dibilang nggak ngaruh ya ngaruh juga. Tapi kalau buat saya pribadi, no problem sih. Saya suka-suka aja dengan desain lampu belakangnya Pajero Sport. 5. Harganya mahal. Ya kalau harga ya memang ya. Ada uang ada barang gitu. Sekarang mobil ini yang paling tinggi itu harganya di 680 juta. Sedangkan yang versi Exit yang di bawahnya Dakar itu yang mesinnya less powerful ya, itu harganya di 572, jadi hampir beda 100 juta. Tapi kalau mobil sekarang nih ya, mobil sekarang itu memang udah mahal-mahal sih ya. Contohnya nih kita ngomong yang di bawah ini deh, HR-V ya, Honda HR-V Turbo. Itu sekarang udah 500 juta. Padahal itu 1500 cc. CR-V 800 juta ya. Terus apa lagi? Nissan Terra 700 juta, Hyundai Ioniq 5 600 700 juta. Jadi kalau dibilang mahal sih ya, kalau mobil sekarang yang kelasnya di atas seperti ini ya, memang harganya segitu sih. Mahal banget ya mobil sekarang. Jika Anda tertarik untuk beli mobil ini, hubungi Dipo Mitsubishi di nomor berikut. Terima kasih kepada Mitsubishi Dipo Golf Island Peak. Sampai ketemu lagi di channel Kelly. Sampai jumpa.